begini Bang Faruk ya. Saya itu bukan berdebat, mau berdialog, mencari kebenaran. Itu tujuan saya. Bukan kita tukar-tukaran atau kelahi-kelahi, bukan itu ya. Kalau Iya tahu, kita nanti nah jadi saya tanya Bang Faruk sekali. Saya tahu Anda datang kemari bukan mau bergaduh, bukan mau berdebat, bukan, saya tahu. Ya. Cuman lucu saja. Lucu ketika Anda mengatakan datang kemari mencari kebenaran. Lucu saya rasa. Kenapa lucu? Yesus sendiri sudah menyampaikan kepada Anda kebenaran yang datang dari Yesus, di mana dia mengatakan dirinya diutus hanya untuk orang Israel. Tapi Anda nggak percaya. Jadi Anda bukan menolak, bukan mencari kebenaran, tapi saat ini Anda sedang berupaya menolak kebenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Cerita Hikmah. Pada tayang kali ini kita disuguhkan sebuah momen dialektika teologis yang sangat mendalam dan syarat akan bobot akademis, mempertemukan Mu'alaf Faruk dengan seorang pendeta senior. Perdebatan kali ini tidak sekadar mengulas aspek tekstual, melainkan menguji secara tajam landasan logika serta epistemologi di balik konsep ketuhanan. Panggung diskusi seketika menghangat tatkala kedua belah pihak membenturkan dua paradigma besar antara doktrin iman yang meyakini pencipta dapat mengadopsi wujud mak ciptaan berhadapan dengan prinsip transendensi ketuhanan yang murni dan absolut. Mari kita saksikan video selengkapnya. Namun sebelum lanjut, jangan lupa untuk memberikan dukungan sederhana dengan cara tekan tombol subscribe dan like video ini. Dengan begitu kita bisa menjadikan saluran ini sebagai sarana berbagi ilmu dan kebaikan. Saya doakan yang subscribe tetap istiqomah dan kelak dimasukkan ke dalam surga. Menurut Bang Faruk kan gitu. Iya, menurut Bang Faruk gitu. Kalau menurut saya tidak, gitu loh Bang Faruk. Menurut saya tidak. Menurut Yesus. Saya mencari kebenaran. Karena yang mengucapkan Bang Faruk, bukan orang lain. Oke, ketika Yesus berkata, dia diutus hanya untuk orang Israel, apakah itu sebuah kebenaran bagi Anda? Kebenaran bagi saya. Nah, kebenaran. Lantas, kenapa Anda masih mengikuti dia? Sementara dia mengatakan dia diutus hanya untuk orang Israel, kenapa Anda masih mengikuti dia? Itu kan Yesus berbicara waktu dulu. Bang Faruk belum lahir juga. Saya belum lahir juga. Ya gitu. Nah, maka saya Yesus berbicara itu di waktu dulu. Anda belum ada di situ kan? Ya, betul. Nah, ketika dia ada saja, Anda tidak ada, bagaimana Anda bisa mengikuti dia ketika dia sudah tidak ada? Ya. Gimana? Ya. Ketika dia ada saja, Anda belum ada. Lantas kenapa Anda ikutin dia ketika dia sudah tidak ada? Ya itulah gunanya dia meninggalkan Injil itu. Nah, di dalam Injil itu. Ya, di dalam Bible dia sudah berkata ini. Bukan dia Bible Bang Faruk. Gitu loh. Injil. Di dalam Bible itu dia berkata ini bahwasanya dia datang, dia diutus hanya untuk orang Israel. Anda percaya nggak? Itu kan di dalam Bible. Iya. Nah, Bible itu sama enggak dengan Injil? Saya tanya Bang Faruk. Oh, beda. Injil itu diturunkan kepada Nabi Isa untuk Bani Israel. Sementara Bible untuk memakan babi. Beda. Iya, saya percaya itu. Saya percaya. Karena Injil yang asli itu tidak ada. Sehingga timbullah Bible ini gitu loh Bang Faruk, Bang Faruk. Iya, berarti Bible bukan Injil kan? Bukan. Ya udah. Sekarang saya tanya, saya tanya Bang Faruk. Bang Faruk, di dalam Islam ya, saya pernah juga berdiskusi dengan kiai-kiai gitu, dengan ulama, dengan ustadz kan. Di dalam Islam ada agama Islam tuh ada yang masuk di akal, ada yang tidak masuk di akal. Pak Bang Faruk percaya nggak itu? Bukan begitu Dinda, pemahamannya bukan kayak gitu. Ya. Aku pernah tanya, agama Islam itu juga ada syariat itu yang masuk di akal, ada yang tidak masuk di akal. Semuanya.
Bukan begitu. Kalau begitu masuk gini, akal kalau semuanya syariat sembilan itu- belajar lagi Kalau lah. syariat, kalau Anda bawa syariat, semua masuk di akal. Hanya saja, ya, Ya. pemahaman dalam Islam, apa-apa yang tersampaikan dalam Al-Quran, ya, ada yang bisa difahami dengan akal, ada yang tak mampu difahami oleh akal. Contoh apa? Contoh, Betul. dengar dulu. Ya. Contoh, Ya. perihal tentang cerita akhirat. Nggak nembus akal kita ke situ. Karena apa? Itu dengan apa Karena itu? sesuatu yang akan kita saksikan nanti, bukan untuk sesuatu yang kita akal-akalin. Gitu loh. Bagaimana Jadi bagaimana- wujudnya Allah, bagaimana bentuknya Allah, rupanya Allah, itu tidak bisa ditembus oleh akal. Ya, Tapi itu. kalau pemahamannya semuanya masuk akal, gitu loh. Menurut siapa itu? Gimana? Menurut siapa itu semua masuk Ya akal? menurut Al-Quran. Nah, sekarang saya tanya ke Bang Faruk ya. Kita berdiskusi tenang aja Bang Faruk. Kepala tetap dingin. Boleh ngomong keras apa tapi kepala kita tetap dingin ya Bang Faruk ya. Kita Berarti mencari meninggal kebenaran. lah kita, kalau kepala kita dingin meninggal kita. Kalau orang dingin, kepala orang meninggal itu udah meninggal. Maksud Kepala dingin saya orang itu, meninggal itu. maksud saya begini Bang Faruk. Hati boleh panas tapi kepala tetap dingin. Jadi kita berdiskusi itu enak gitu loh. Janganlah bilang kepala tetap dingin. Kepala yang manusia memiliki kepala yang dingin itu mayat, udah meninggal. Gitu Itu loh. salah Bang Faruk itu. Hah? Itu Salah lagi. kalau orang selalu panas ya, dia akan mengikuti hawa nafsu Bang Faruk. Jadi terserah lah, Kita terserah jangan apa mengikuti yang hawa Anda nafsu. pahami. Silakan. Kita Silakan, apa yang hiduplah Anda tanyakan. hati nurani kita ya Bang Faruk ya, yang damai gitu ya. Ya Bang Faruk ya. Sehingga kita ndak caci mencaci karena Teman-teman di keyakinan YouTube, tap lah teman-teman, love merahnya. 400 mata Baru. memandang loh, masa cuma 35 orang Baru. yang love sukanya. kita berdiskusi ini mencari kebenaran, bukan mencari gontok-gontokan, bukan mencari izin Bang Faruk, izin Bang Faruk. Itu Sultan, itulah maksud ya, saya. bagimu begitu, Bang Yesus Faruk. Tuhan atau bukan? Bukan. Bagimu apa Tadi Yesus aku itu? sudah bilang. Ya, Bukan. bagimu Yesus itu apa? Dia itu adalah apa? Yesus itu bukan anak Tuhan, bukan juga Tuhan. Yang Tuhan itu Allah yang ada di surga, itu Tuhan. Di mana Allah di surga? Masa Allah di surga? Nah, itu di mana? Di mana kok Allah? Mana besaran Allah dengan surga? Nah, Tuhannya Islam di mana Tidak tempatnya ada. sekarang? Kalau Syaham itu tidak menempati ruang dan waktu. Kalau sesuatu yang Berarti- menempati ruang dan waktu itu adalah materi. Kalau Allah itu dia Sembilan- nggak bertempat. Dia Berarti tidak menempati ruang. Ilmu Kalau yang sembilan menempati itu ruang kurang. itu, dengar ya, kalau yang menempati ruang itu adalah materi. Sementara Allah itu bukan materi. Memang bukan materi. Allah Nah, bukan sekarang materi. Allah itu mana bukan yang materi. mana yang besar antara Enak. Allah dengan surga? Apa? Mana yang besar Allah dengan surga? Duh, kok Allah Maha besar dengan Tadi katanya Tuhanmu di surga. ya. Ya. Di surga. Nah, mana yang besar Ya. Tuhanmu dari surga? Maksudnya bagaimana? Katanya Tuhan tinggal di surga, katamu. Nah, sekarang mana yang besar Tuhan dengan surga? Besar maksudnya besar apanya ini? Kan Tuhan tinggal Besar di surga. teman Contoh banyak. saya tinggal di rumah. Saya tinggal Ya. di rumah, tentu saya lebih Ya. besar rumah daripada saya. Nggak mungkin saya lebih besar dari rumah. Nah, sekarang katamu tadi Tuhan tinggal di surga. Mana yang lebih besar Ya. Tuhan di surga? Tidak jelas pertanyaan itu, tidak jelas. Tadi kamu bilang Tuhan tinggal di surga. Ya. Betul? Betul? Ya, betul. Nah, sekarang Betul. saya tanya, mana yang lebih besar antara surga dengan Tuhan? Kalau kekuasaannya lebih kuasa Tuhan. Saya tanya, lebih besar mana Tuhan dengan surga? Tuhan itu tidak bisa dibesar-besar, tidak bisa dikecil-kecilkan. Bagaimana? Contoh gini, contoh gini. Saya ini aqua. Ini ada air dalamnya. Mana yang lebih besar antara air yang ini dengan aqua? Lebih besar dari air. Saya contohkan rumah. Ketika saya tinggal di rumah, mana yang lebih besar? Saya tinggal di rumah.
Saya lebih kecil daripada rumah, makanya saya bisa tinggal di rumah. Sekarang Anda katakan Tuhanmu tinggal di surga. Mana yang lebih besar, Tuhan dengan surga? Memasuki substansi argumen, Mu'allaf Farouk secara kritis menguliti konsekuensi logis dari teologis kekristenan yang meyakini bahwa Tuhan yang bertahta di surga dapat berinkarnasi atau menjelma menjadi manusia. Melalui pendekatan analisis hukum logika formal, Mu'allaf Farouk membongkar bahwa konsep penjelmaan tersebut secara tidak langsung mereduksi esensi ilahi. Ketika Sang Pencipta ditarik masuk ke dalam dimensi fisik manusia, maka secara otomatis ia terikat oleh ruang, waktu, kebutuhan biologis, hingga potensi penderitaan. Fenomena ini menunjukkan adanya kontradiksi internal, di mana atribut kemahakuasaan dan ketidakterbatasan Tuhan seolah terdegradasi menjadi sosok yang serba terbatas dan bergantung pada materi duniawi. Ya besar Tuhan lah. Kalau besar Tuhan, itu? masa Tuhan tinggal di surga? Sampai sudah tahu surga belum? Surga itu kan ciptaan Tuhan. Iya, supaya udah tahu sekarang belum? sebelum Tuhan menciptakan surga, Tuhan tinggal di mana? Kontrak. Ya di mana-mana. Tuhan itu ada di mana-mana. Itu loh. Di Ya mana Allah ya sampean itu? Rabbi. Orang Jadi Islam kok nggak ngerti sebelum Tuhan tinggal di surga, Tuhan itu ngontrak dulu. Menurut sampean iya. Nah, terus saya tanya sama Anda, di mana Tuhan tinggal sebelum kita ke surga? Di mana-mana ada. Di mana pula ini? Iya, di Jadi mana-mana tunawisma ada. Tuhanmu? Belum ada. Nggak punya rumah? Hah? Ya di mana-mana. Sampean Nggak punya Tuhan di mana? rumah dia. Sekarang sampean jawab Tuhannya di mana? Kan Tuhan itu bagi kami tidak menempati ruang dan waktu. Kenapa? Karena yang menciptakan ruang dan waktu itu Dia. Nah sekarang Tuhan pula yang tinggal di ruang dan waktu. Surga itu ruang dan waktu enggak? Saya tanya sampean sekarang. Sampean itu menurut sampean Tuhan itu ada di mana-mana kan gitu. Kalau ada di Maksudnya mana-mana kan berarti gitu. ada di toilet. Loh, sampean itu belajar agama apa Macet. tidak? Tadi Anda yang bilang di mana-mana. Tadi Anda bilang Tuhan itu Tuhan tinggal di surga. Saya tanya, mana yang lebih besar, Tuhan dengan surga? Anda katakan Tuhan yang lebih besar di surga. Lah masa saya masukin sesuatu ke dalam botol ini lebih besar dari botol ini? Bisa enggak? Menurut kalau Tuhan mengendaki bisa. Kok Tuhan Kalau mengendaki? sampean tidak bisa. Pak Sultan, saya nanya tadi Anda jawab, Anda katakan Tuhan tinggal di surga. Terus saya tanya, pertama, mana yang lebih besar surga daripada Tuhan? Anda katakan besar Tuhan. Nah, masa bisa ada Tuhan mengecil terus masuk ke dalam surga? Sampai sudah tahu surga belum? Ya Allah, surga itu tempat benda. Iya, sudah tahu belum? Iya, tahu tempat enggak? Tempat itu ruang dan waktu. Iya, tempat. Iya, Masa sudah tahu ada Tuhan, surga itu masa tempat. ada Tuhan yang masuk ke dalam surga, mengecil ya, sementara yang menciptakan surga itu Dia. Lebih besar surga itu daripada Tuhan. Yang besar itu Tuhan itu kekuasaannya, Kekuasaannya. bukan bentuknya. Kalau kuasanya Sampean Tuhan, belajar lagi lah. dengar. Kalau Tuhan Maha kuasa Dia, apakah Dia bisa tinggal di surga atau enggak? Bisa menurut Kok kuasa bisa? dia. Berarti Dia nggak maha kuasa dia butuh tempat. Ya. Dia di mana-mana bisa bertempat. Kalau Dia namanya maha Tuhan kuasa, itu. Dia nggak butuh tempat. Ngapain Dia butuh tempat Menurut surga? Jadi sekarang Tuhannya Islam di mana? Kalau Tuhannya kami nggak butuh tempat, karena Dia yang menciptakan tempat, ruang dan waktu Iya, Dia ciptain. di mana? Mengapain pula Iya, Dia di menempati? Contoh, Dia di mana? saya bikin ini, terus saya pula yang masuk ke dalam ini. Tak mungkin kan? Enggak, aku bilang tanya sampean di saya mana? maha besar itu artinya tidak bisa mengecil sedikit pun, tidak bisa jadi ketek kecil sedikit. Terus Mana ketika Tuhan dalilnya? yang maha besar menempati dalilnya? ruang dan Jangan waktu, ngomong jadi dia aja. mengecil. Dalilnya mana? Bibelmu mengatakan bahwa surga itu luasnya jangan menurut 2000 Bibel, menurut Al-Quran mana dalilnya? Jangan Dia Bibel. tidak sama sampean kan dengan Islam. apapun. Dia tidak sama serupa dengan apapun juga. Laisa kamislihi. Mana Dia dalilnya? tidak Dalilnya bergantung mana? dengan dia tidak bergantung dengan apapun juga. Dalilnya mana? Wa lam Ngomong yakul aja. lahu kufuwan ahad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu coba. ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
Kul itu apa artinya kul itu? Ya Allah, kalau pula kalau ini. Nah, Nah, sekarang kau katakan Tuhanmu menciptakan surga. Tuhan tinggal di surga. Terus saya tanya, di mana yang besar surga daripada Tuhan? Besar surga kata besar surga Tuhan katanya. Besar Tuhan dari surga. Betul? Saya tidak coba dengar Macet lah, sampai itu macet. emosional itu. Mana yang Orang lebih beriman besar itu tak Tuhan boleh dari surga? Beremosional, Bang. Saya Kalau nanya, dialog saya itu, kasih, mana dialog yang pakai lebih dalil, besar gitu loh. Tuhan dari surga? Kalau kekuasaannya lebih Yang besar saya tanya daripada bukan dunia masalah seisinya. kuasa. Mana Itu apa? yang lebih besar surga daripada Tuhan? Kekuasaannya lebih kuasa. Lebih kuasa lah surga, bisa menampung Tuhan. Itu menurut abang. Kan Tuhan tinggal di surga. Iya, ya menurut abang kan itu kan. Tadi kau bilang Tuhan tinggal di surga, tentu lebih besar kuasa surga, bisa menampung Tuhan. Sekarang saya tanya ke abang, jangan abang aja yang ngoceh. Ya, Iya, dengar. kepanasan. Kenapa nih? Kenapa? Presiden Soeharto, Pak Prabowo, Apa? Wah, Ya. Apa nih? dia masuk ke dalam istana, ya kan? Tapi kekuasaannya itu kan seluruh Indonesia. Tapi dia kan kekuasaan dia manusia, bukan Iya. Tuhan. Enggak, itu kalau diumpamakan. Dia lebih kecil Prabowo dari istana, karena Prabowo Ya, betul. masuk ke dalam istana. Istana punya kuasa bisa menampung Prabowo. Sekarang Iya, ketika betul. Tuhan tinggal di surga, mana yang lebih hebat, surga daripada Tuhan? Coba abang berpikir secara logika ya. Tuhan itu bisa kecil, bisa besar, bisa halus, bisa Tuhan itu. bisa kecil. Dengar. Menurut kehendak dia, gitu loh. Kalau Tuhan bisa kecil, berarti maha besarnya hilang. Itu menurut abang. Maha itu artinya terikat dengan zatnya, dengan sifatnya. Itu maharatnya. Maha itu apa? Contoh, dia maha besar, tidak pernah dia mengecil. Kalau dia pernah mengecil 1 detik pun, berarti sifat mahanya hilang. Menurut abang. Menurut pemahaman baik dari ya Allah ya Rabbi. Kamu bahasa Indonesia. Menurut abang. Menurut bahasa Abang. Indonesia. Menurut pemahaman baik artinya dari ya Allah ya Rabbi. Ya. Maha itu artinya sesuatu yang terikat dengan sifatnya. Contoh, dia maha besar, maha hidup. Kalau dia maha hidup, berarti tidak pernah mati 1 detik pun. Paham nggak kau bahasa Indonesia ini? Kok enggak paham? Saya ini sarjana hukum lah, Bang. Sarjana hukum Paham nggak lapau. tuh? Ya. Namanya maha. Namanya kau belajar lagi kamus bahasa. Kau belajar Dengar lagi dulu kamus. saya ngomong, sampai anda aja nyocor. Silakan. Ya. Coba gantian kita, ya. 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 Abang mengatakan Tuhan itu maha segala-galanya. Saya yakin itu Tuhan semamanya. Iya. Jadi dia bisa maha besar, dia tidak maha bisa maha kecil. Bisa dia maha kecil. Bisa juga maha kecil menurut Maha kehendak kecil. dia. Ya, bisa Gitu jadi loh. sebesar semut. Ya. Bisa. Tapi kekuasaannya loh menurut Lanjut Bang Faruk. Nggak usah. Abang nggak Lanjut usah Bang Faruk. ketawa. Lanjut Bang Faruk. Jadi Tuhan Nggak bisa usah maha kecil ketawa. sebesar yang maha amuba. besar. Apakah Tuhan itu sebesar dengar, langit dan bumi? Aku tanya abang. Ya, Tuhan itu maha besar. Adakah di dalam Quran itu dengar. Dikatakan Tuhan itu sebesar langit dan bumi? Dengar. Sampai jangan Maha ngomong itu. dulu, aku ngomong dulu lah. Iya. Itulah Masa orang Tuhan Islam maha tuh kecil? kalau debat tuh mau menang sendiri. Jangan menang sendiri, Bang. Iya. Kalau salah Assalamualaikum Bang saya, Handi. sama aku salah. Ini tempat Bang Handi nih. Ya, Jadi saya menurut kalau si memang Sultan, salah, Tuhan sama aku itu salah. bisa jadi kecil seperti semut, seperti amuba, seperti bakteri. Bisa seperti itu. Ya Allah Bisa Rabbi. kalau dia menghendaki. Assalamualaikum Allah Bang Handi. tuh kuasa di atas segala-galanya. Ada nggak di dalam Quran itu? Saya pernah baca di dalam ketemu di dalam Al-Quran. Waalaikumsalam. Innallaha ala kulli syai'in Jangan qadir. dibantah. Allah tuh kuasa Ikuti aja, dalam bikin nyaman. segala-galanya. Bikin nyaman aja di Bang Faruk. Aku Bikin pernah nyaman. ketemu itu dalam Ya, Quran. Bang Handi aja Bang Handi. Kalau kayak gini Bang Handi. Saya juga ini tahu tempat Bang Handi nih. baca Iya. Quran, Bang. Iya. Walaupun saya Kristen, Nah, Kristen saya tanya katanya. ke abang. Saya tanya ke abang. Kul itu apa maknanya? Kul itu. Katakan Katakan siapa suruh berkata di situ? Nabi Muhammad.
Itu benar. Ada fi'il madhi, ada fi'il madhi di situ, madhi di situ. Dhamir di situ. Benar, betul. Dhamir di situ. Walaupun saya Kristen, saya tahu. Oh, Kristen rupanya. Saya tahu, Bang. Walaupun saya Kristen. Rupanya. Dengan aku Kristen dia. Tadi nggak ngaku Kristen. Saya Kristen. Ya. Nah, Tapi sekarang, dengar. Berdialog dengan Di mana Yesus berdialog mengatakan, dengan kiai, dengan ulama, di dengan ustaz. 2 Tawarik 6 nomor 18 dikatakan oleh Tuhan, langit dari segala langit tidak bisa menampung Tuhan. 2 Tawarik 6 nomor 18. Lo baca. Saya belum ketemu itu. Aduh. Saya itu begini, 2 Pak. Tawarik 6 nomor 18. Langit dari segala langit tidak bisa menampung Tuhan. Apalagi ke rumahku ini, kata Tuhan. Kata siapa? Apalagi rumahmu ini, kata Tuhan. 2 Iya. Tawarik 6 18 baca. Saya belum pernah baca, Bang. Nah, iya. Saya kesini cari kebenaran, bukan mencari menang. Jangan Iya, disiksa aku baca lah, ini orang dulu. dia baik Saya orang tidak ini. mencari menang. Ya, silakan Mandi. Bang Mandi. Jangan disiksa. Ya, saya baca data. 2 Tawarik 16 Ya, dikatakan silakan. oleh Tuhan. Assalamualaikum Bang Andi. Silakan Bang Andi. Mungkin mau mengambil Silakan, alih, Bang Bang Andi. Andi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Tapi jangan disiksa, dia kan orang baik gitu loh. Bang Andi aja. Ya, silakan lanjut. Sultan, Saya kesini cari apa yang kebenaran, mau Anda bukan cari? cari menang. Tidak. Iya, kebenaran apa yang mau Anda cari? Berarti di dalam Ya. Biblemu tidak ada kebenaran ya? Ya. Kalau menurut Abang tidak ada kebenaran, ya sudah, tidak ada masalah bagi saya. Enggak, karena begini loh Sultan, karena kamu masih mencari-cari kebenaran. Iya, Kalau betul. dalam Biblemu ada kebenaran, harusnya kau tak cari kebenaran lagi dong. Guna menegaskan perbedaan yang kontras, Mu'allaf Faruq kemudian memaparkan fondasi tauhid dalam Islam sebagai landasan teologis yang sepenuhnya rasional dan utuh. Dalam pandangan Islam, Allah Subhanahu wa taala bersifat absolut, maha kaya atau al-ghani, serta melampaui seluruh keterbatasan ruang dan waktu. Konsep mukhalafatul lil hawadisi menegaskan bahwa Tuhan tidak akan pernah dan tidak mungkin menurunkan derajatnya menjadi manusia yang serba memiliki kekurangan. Keagungan Sang Pencipta justru terletak pada ketidakmampuan materi apapun untuk menyamai atau menampung zatnya, sehingga esensi ketuhanan tetap suci, sempurna, dan terbebas dari segala bentuk kelemahan makhluk. Bukan begitu maksud saya, Abang. Bukan begitu maksud saya. Setiap pemeluk agama itu, baik dia Katolik, ini apa, Hindu apa, dia meyakini agamanya itu kan benar. Betul tak, Bang? Islam juga mengakui agamanya benar. Ya kan gitu? Oke. Betul. Oke, kita kembali lagi ya kepada kata Ya. yakin ya. Ya. Kembali lagi Betul loh. kepada kata yakin ya. Coba kita Ya. kaji nih. Kadang Ya. gini Bang Sultan. Ya. Anda nggak paham, Anda nggak sadar. Yang ada pada Anda bukanlah keyakinan, tapi angan-angan. Saya berikan analogi nih. Ya. Menurut Bang Seorang Faruq kan gitu. Bang, sabar dulu lah, aduh. Ya sudah, terus. Biar kita Terus, pisahkan Bang, maaf, ini, Bang. biar kita bedakan Maaf, Bang. antara Saya angan-angan. keliru. Ya, kita bedah ini antara angan-angan dengan keyakinan. Seorang Bang. seorang anak besok dia bagi Ya. rapot nih. Besok Ya, bagi rapot nih di betul. sekolah. Ya. Selama di sekolah dia nggak pernah ngerjain PR dan dia adalah Ya. termasuk murid yang paling bodoh dan bebal di kelas. Terus dia Betul, Bang. berkeyakinan besok ketika bagi rapot dia juara 1. Menurut Sultan, mungkinkah dia juara 1? Kalau menurut saya tidak, Bang. Tidak mungkin. Tidak mungkin kan? Ya, Tidak mungkin ya. kan? Berarti yang ada Ya. pada dia ketika dia yakin akan juara 1 Ya. itu angan-angan apa keyakinan? Kalau menurut dia lah, Bang ya, bukan menurut saya. Bukan menurut dia lagi ya. loh. Menurut dia, saya Menurut Bang setiap Sultan orang saya ini, tanya, Bang yang Faruq. ada pada dia itu keyakinan atau angan-angan? Kalau dia meyakini, ya yakin itu, Bang. Kalau angan-angan, ya angan-angan kan gitu menurut dia. Bukan dia menurut loh, Bang bukan Faruq. dia. Kemana Bang Faruq? Menurut Anda ini saya tanyakan, menurut Anda Oh, saya menurut ulangin ya, saya. saya ulangin. Kalau menurut saya, ya. Ya. Saya ulangin biar dapat poinnya, Ya. saya ulangin. Ya. Ada seorang anak
Dia berkeyakinan besok bagi rapot dia juara 1 di kelas. Tapi kesehari-harian sekolah dia sering nggak ngerjain PR, bolos sekolah, dan maaf murid paling bodoh di kelas. Mungkin nggak dia besok juara 1 ketika bagi rapot? Kalau menurut saya ya tidak, Bang. Menurut tidak saya mungkin. ya. Menurut saya kan. Bukan menurut tidak dia. Mungkin ya. Udah cukup, tidak mungkin. Karena Anda katakan tidak mungkin dia besok bagi rapot jadi juara 1. Nah, saya tanya ini menurut Anda ya. Ya, Bang. Kok melot itu, Bang? Ada dia itu keyakinan atau angan-angan? Kalau menurut saya angan-angan itu, Bang. Menurut saya lah ya. Angan-angan. Kalau menurut dia, ya betul. Angan-angan ya. Angan-angan. Sekarang kita kaji. Semua itu orang harus angan-angan, Bang. Anda meyakini, ya tunggu dulu. Ketika Anda meyakini iman Anda itu benar, supaya menjadi sebuah keyakinan harus memiliki landasan. Iya, betul. Kan harusnya ada landasannya kan, ada validatornya. Sama halnya ketika anak-anak tadi bagi rapot, harus ada landasannya dong. Dia yakin besok dia juara 1. Landasannya itu apa? Dia pinter, rajin sekolah, selalu rajin PR, itu landasannya. Nah, sekarang saya tanya, ya, landasan atau validasi dari iman Anda yang Anda katakan benar itu berdasarkan apa? Berdasarkan keyakinan saya. Iya, keyakinan Anda, Anda yang meyakini agama Anda benar, itu berdasarkan apa? Saya berdasarkan bahasa Yesus mengatakan siapa yang mengikuti saya maka dia akan selamat. Ya sudah, saya ikut aja gitu. Gak ada dia ngomong gitu. Tarik congor. Berdasarkan congor. Bang Faruk gak pernah jumpa itu. Gak ada, gak pernah jumpa. Gak pernah jumpa. Sultan, ngarang aja. Gak ada Yesus ngomong kayak gitu loh. Ya, jadi bisa kita simpulkan yang ada pada Sultan saat ini bukanlah keyakinan, melainkan angan-angan. Menurut Bang Faruk, nah itu aja, bukan menurut Yesus. Kau katakan menurut saya, tapi menurut Anda sendiri itu. Ya, menurut Bang. saya mempunyai suatu keyakinan, karena kalau sesuatu hal kalau kita tidak yakin, tidak akan mungkin bisa kita laksanakan gitu, Bang. Kalau kita ragu-ragu, bukan keyakinan loh Sultan, itu angan-angan. Menurut Bang Faruk. Bukan menurut saya, menurut pemikiran Anda tadi ketika saya analogikan dengan anak yang bagi rapot itu tadi. Iya. Masalah angan itu kan urusan dunia, Bang. Kasihan dia. Itu kan urusan dunia. Ini kan kita urusan akhirat, Bang. Bukan urusan dunia. Agamanya kan untuk di akhirat nanti. Kalau di dunia ini kita tidak beragama pun tidak ada masalah. Boleh tinggal di Indonesia. Kan? Lo melanggar Pancasila dong, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Agama di Indonesia ada 6, Bang. Iya, ketuhanan yang Maha Esa kan. Sila pertama itu. Kan. Saya kan ketuhanan yang Maha Esa. Saya mengaku Tuhan itu cuma satu. Yesus itu bukan Tuhan. Itu utusan. Kan apa salahnya saya? Nggak salah. Nggak salah. Kami yang gila Anda bikin. Kami yang ada abang Anda nggak salah. Kami yang gila. Anda nggak pernah salah, ya. Sampean sekali saya tanya, sampean yakin ndak Quran itu apa dari firman Tuhan? Yakin. Nah, ini yakin kan? Keyakinan. Kenapa dikatakan keyakinan? Karena ada landasannya. Nah, landasannya apa? Kan gitu dalam surah Al-Hijr ayat 6, dalam surah Al-Baqarah gitu loh. Surah Al-Baqarah ayat 23, ada landasannya. Tuh, Abang Faruk baca, saya dengar. Oh, nih saya bacakan ya. Ya.
Karena saya cari kebenaran, bukan cari gontok-gontokan, bukan. Kita bicara pakai data, Abang Sultan. Iya betul, Mas. Saya kan tidak balik, tidak pastor, Mas. Saya kan manusia biasa. Iya, saya bacakan ini, Sultan, dengar. Ya. Jika kamu tetap dalam keraguan tentang apa, yaitu Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Nabi Muhammad SAW, buatlah suatu surah yang semisal dengannya dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang yang benar. Ya. Di dalam Al-Baqarah 23 ini Allah menyatakan Quran ini datang dari Dia. Disampaikannya kau siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggak yakin kau, kata Allah, bahasa pemahaman sederhananya ini ya, nggak yakin kau Quran ini datang daripadaku? Kau coba kau buat semisal surah di dalam Al-Quran ini. Bisa nggak kau? Kalau kau nggak bisa, berarti kau nggak punya alasan untuk menolak Al-Quran ini. Itulah pemahaman. Hikmah teragung yang dapat kita petik dari dialog ini adalah bahwa akal sehat yang dibimbing oleh wahyu yang lurus akan selalu menuntut kesucian dan kemutlakan pada sosok yang disembah. Tuhan yang sejati tidak akan pernah terjerat oleh keterbatasan ciptaannya sendiri. Karena kemahakuasaannya, berdiri mandiri tanpa perlu terdegradasi menjadi lemah. Terima kasih telah menyimak ulasan teologis yang bermanfaat ini di saluran Cerita Hikmah. Mari terus perkuat literasi keimanan kita dengan memberikan apresiasi terbaik Anda dengan tekan tombol like dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.